Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Jaksiaki. Kali ini saya akan membahas materi mengenai demokrasi. Apa itu demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, demokratia, atau kekuasaan rakyat, yang terbentuk dari kata demos atau rakyat, dan kratos atau kekuasaan atau kekuatan. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya, semua warga negara punya hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui perwakilan. Demokrasi terdapat tiga hal. Yang pertama, kesetaraan. Semua orang punya hak yang sama untuk berpendapat. Kedua, kebebasan. Rakyat bebas untuk memilih dan menyatakan pendapatnya. Ketiga, partisipasi. Rakyat aktif terlibat dalam pengambilan keputusan. Demokrasi ini bisa saja dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dilakukan di dalam rumah, sekolah, masyarakat, dan negara. Demokrasi yang bisa diterapkan di dalam rumah. Pertama, demokrasi untuk mengambil keputusan. Saat ada masalah atau ingin merencanakan sesuatu, semua anggota keluarga berdiskusi dan memberikan pendapat dan keputusan akhir diambil berdasarkan kesepakatan bersama. Kedua, demokrasi untuk memutuskan pekerjaan rumah. Anggota keluarga menyampaikan pendapatnya penuh perhatian dan pembicara akan membagi tugas rumah tangga. Libatkan semua anggota keluarga dalam melakukan tugas rumah tangga. Ajak mereka untuk memilih tugas yang ingin mereka lakukan dan bertanggung jawab atas tugas tersebut. Ketiga, demokrasi untuk memberikan kebebasan dalam memilih. Biarkan anak-anak memilih kebebasan dalam memilih kegiatan yang mereka sukai. Misalnya, dalam memilih pakaian atau hobi. Demokrasi di lingkungan sekolah. Pertama, demokrasi dalam pemilihan ketua kelas atau ketua OSIS. Siswa diberikan kesempatan untuk memilih secara langsung atau secara voting pemimpin mereka, baik itu ketua kelas maupun ketua OSIS. Hal ini mengajarkan mereka arti penting suara dan partisipasi dalam proses demokrasi. 2. Demokrasi untuk musyawarah kelas. Saat ada masalah atau ingin mengambil keputusan bersama, diadakan musyawarah kelas. Setiap siswa memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya dan bersama-sama mencari solusi terbaik. Ketiga, demokrasi dalam pembagian tugas. Tugas-tugas kelas seperti piket dibagi secara merata dan adil melalui musyawarah. Hal ini mengajarkan siswa tentang pentingnya kerjasama dan tanggung jawab. Demokrasi dalam masyarakat. Pertama, demokrasi dalam pemilihan RT. Warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka secara langsung melalui pemilu atau melalui voting. Ini adalah bentuk partisipasi paling dasar dalam demokrasi. Kedua, demokrasi untuk menentukan jadwal pos ronda. Semua warga menentukan jadwal yang tepat untuk diadakannya pos ronda. Demokrasi ini dapat dilakukan saat ada perkumpulan RT. Ketiga, demokrasi untuk memutuskan kegiatan gotong royong. Semua warga ikut serta dalam menyampaikan pendapat. Gotong royong dilaksanakan seluruh warga masyarakat. Demokrasi bisa dilakukan saat terjadi perkumpulan RT. Demokrasi dalam skala negara. Pemilihan umum atau pemilu. Hal ini semua warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin mereka, baik itu presiden, anggota parlemen, atau kepala daerah. Pemilu memastikan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Pemilu ini dilakukan melalui memilih paslon di TPS agar semua warga negara ikut serta dan tidak ada terjadinya golput. Jangan golput. Jangan golput ya. Jangan golput, gunakan hak pilih Anda. Demikian demokrasi yang bisa dilakukan di kehidupan sehari-hari. Dapat disimpulkan bahwa demokrasi pada intinya adalah sistem pemerintahan
yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Hari Minggu pergi wisata, dunia bersama Apple. Maaf jika ada salah kata, namanya juga manusia, bukan nabi boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.